Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, my name is Muhammad Salih Haya. Just call me Haya. I'm from Sabah, Lombok Timur. Today I have to make a video especially for my learning outcome after joining the webinar or the workshop which is conducted by Sona Group Institution. And then I'm sorry because I prefer to use Indonesian language than using English language, because I do believe that Mr. Rafi and other viewers will be more understand if I speak in Indonesia. So let me speak in bahasa Indonesia. Oke, teman-teman. Jadi pertama yang kita bicarakan di sini mengenai learning outcome atau hasil daripada pembelajaran kita atau yang telah kami ikuti di workshop tentang online interaction yang diselenggarakan oleh Sona Group. Jadi pertama di sini yang paling saya ingat adalah materi pertama, yakni yang disampaikan oleh Mr. Dayaniji. Ya, kita nggak tahu gimana cara bacanya, yang jelas Mr. Dayaniji yang membicarakan tentang Moodles, yes. Moodles ini tidak begitu familiar di kalangan kita di sini, namun setelah adanya workshop ini, setelah adanya penjelasan daripada Mr. Dayaniji, kami sedikit memahami dan mengerti apa sih itu Moodle dan bagaimana cara kerjanya. Dan di sana banyak sekali benefit atau keuntungan yang dapat kita peroleh jika kita menggunakan Moodle tersebut sebagai media pembelajaran kita, khususnya di masa pandemi ini. Kemudian berikutnya ada quizzes, yes, quizzes yang dijelaskan oleh Dr. Kancana Mala. Jadi kalau di aplikasi ini atau di tools ini sebenarnya sudah kami pernah lihat, namun tidak cara dan bagaimana prosesnya. Namun kali ini kami diberitahukan bagaimana caranya untuk meng-create-nya pertama. Kemudian yang kami ketahui bahwa tools ini adalah khusus untuk memberikan tugas kepada anak-anak atau siswa kita. Jadi menurut saya walaupun sudah ada Moodle, juga perlu ada quiz ini. Tapi bagi seseorang yang merasa cukup dengan Moodle, maka bisa juga, karena kenapa? Di Moodle tersebut dia bisa juga membuat sebuah quiz ataupun real time quiznya, dan bisa membuat seperti yang ada di quizzes tadi. Jadi di Moodle itu sudah ada dua keuntungan daripada presentasi materi dan juga memberikan tugas kepada siswa kita atau anak didik kita. Nah, berikutnya yang ketiga adalah mengenai materi bahasa Inggris itu sendiri, ya, di English itself. Jadi di sana kita banyak di-share tentang pengetahuan dan skill-skill yang mesti ada di bahasa Inggris. Saya jadi merasa dan mengingat masa kuliah dulu ketika belajar di kampus tentang bahasa Inggris itu sendiri. Begitu kita juga dikasih link, beberapa link yang ada di antaranya pernah saya gunakan, yaitu English video atau Engvid yang telah disampaikan kemarin. Kemudian adapun yang lain-lain menurut saya itu baru. Kenapa? Seperti how you say, kayak kamus itu. Namun kami juga pernah memakai Cambridge dan Oxford untuk masalah pronunciation-nya. Jadi do express to say appreciate from Miss Saraswati, ya, kalau tidak salah itu pematerinya adalah Miss Saraswati. And then yang terakhir tentang soft skill and hard skill yang telah dijelaskan oleh Miss P. Surigayatri. Saya tidak tahu apa kepanjangan dari P itu, yang jelas kita sebut P gitu, ya. Sangat berterima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Miss Sri or Miss Gayatri tentang soft skill and hard skill tersebut.
Jadi paling menarik di sini salah satunya selain hard skill adalah soft skillnya, di mana contoh kecil misalkan seorang guru harus mampu berkomunikasi dengan baik, baik itu antar sesama gurunya, baik itu dengan antara guru dengan siswa, bahkan dia juga harus bisa membuat komunikasi atau bisa membuat siswa berkomunikasi antara mereka siswa dengan siswa dan juga antara siswa dengan guru. Itu adalah salah satu kemampuan atau soft skill yang mesti dimiliki oleh seorang guru. Tidak mungkin seorang guru itu harus hanya bisa menyampaikan materi tanpa bisa membuat si siswa itu merasa tertarik atau merasa penasaran untuk menanyakan sesuatu. Yang berikutnya, yang poin-poin yang saya sampaikan di sini adalah leadership ability atau leadership skill. Jadi seorang guru juga harus dituntut bisa atau memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Jadi kelas seperti masyarakat kecil yang sedang dikelola oleh seorang guru. Jadi kalau seorang guru tersebut tidak bisa memimpin kelasnya dengan baik, kalau tidak memiliki jiwa kepemimpinan, maka kelas juga akan kurang berjalan dengan lancar. Maka dari itu seorang guru sudah selayaknya memiliki skill daripada kepemimpinan ini. Mau tidak mau, maka harus dipelajari serta dimiliki oleh setiap guru. Yang kemudian saya ingat di sini adalah tentang relationship building. Jadi bagaimana seorang guru juga harus membangun relasi, baik itu antara guru kemudian kepada siswa, dan juga tak kalah penting adalah relasi kepada orang tua siswa. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Untuk keberlangsungan pendidikan baik itu di sekolah, kemudian untuk keberlangsungan pendidikan siswa tersebut, dan juga keberlangsungan pendidikan di masyarakat. Sebab pengetahuan atau keinginan untuk melanjutkan pendidikan itu sangat rendah sekali di kalangan masyarakat. Maka dari itu salah satu skill ini setidaknya seorang guru juga harus memilikinya, seperti itu. Dan banyak lagi skill-skill yang lain atau soft skill yang lain yang mesti dimiliki oleh seorang guru. Namun saya pikir sesuai dengan tugas yang diminta oleh Pak Raffi Makija gitu ya, 3 sampai 10 menit 3 sampai 5 menit. Mungkin kalau terlalu lewat waktunya nanti akan membuat bosan bagi para penonton ataupun viewers yang ada. Oke, kalau begitu mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari sekian 4 hari workshop kemarin. Begitu yang saya sampaikan. Adapun untuk materi yang disampaikan oleh Mr. Raffi itu nanti kami presentasikan di video kami yang kedua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.